Shalom dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan di surga, pada Sabat yang diberkati ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Kami berterima kasih untuk segala berkat yang kami rasakan, yang Tuhan karuniakan kepada kami. Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita pada saat ini berjudul dilambangkan berkas buah sulung yang dilambaikan. Ayat tema firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 15, ayatnya yang ke-23 berbunyi, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Mari kita ikuti bersama akan penjelasannya. Nah, pada musim panas tahun 1844, yaitu pertengahan antara musim panas dan musim gugur pada tahun itu juga, waktu yang diperkirakan sebelumnya nubuatan 2300 hari akan berakhir, yang kemudian diketahui diperpanjang. Pekabaran itu disiarkan dalam kata-kata kitab suci, mempelai datang, song-songlah dia. Yang menuntun kepada pergerakan ini ialah karena ditemukan bahwa dekret Artasasta mengenai pembangunan kembali Yerusalem yang menjadi permulaan dari 2300 hari itu. Mulai berlaku pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi dan bukan pada permulaan tahun sebagaimana dipercayai sebelumnya. Dengan menghitung mulai dari musim gugur 457 sebelum Masehi yang 2300 tahun atau hari itu akan berakhir pada musim gugur tahun 1844. Penyembelihan domba Paskah adalah sebuah bayangan dari kematian Kristus. Nah, Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus atau Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Berkas buah-buah sulung yang pada waktu Paskah dilambai-lambaikan di hadirat Tuhan adalah lambang dari kebangkitan Kristus. Paulus berkata mengenai kebangkitan Tuhan dan umat-umatnya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-23. Seperti berkas-berkas yang dilambai-lambaikan itu, yaitu buah-buah yang pertama masak yang dikumpulkan sebelum musim menuai, Kristuslah buah sulung dari penuaian kekal umat tebusan yang pada kedatangannya kelak akan dikumpulkan ke dalam lumbung Tuhan. Lambang-lambang ini sudah digenapi bukan saja peristiwanya, tetapi juga waktunya. Pada hari ke-14 bulan yang pertama orang Yahudi pada hari dan bulan di mana selama 15 abad lamanya domba Paskah disembelih, Kristus setelah memakan Paskah bersama murid-muridnya memulaikan pesta yang memperingati kematiannya sendiri sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini. Nah, pada malam itu juga ia telah ditangkap oleh tangan-tangan jahat untuk disalibkan dan dibunuh. Dan sebagai yang dilambangkan berkas buah sulung yang dilambaikan itu, Tuhan kita telah dibangkitkan dari kematian pada hari yang ketiga sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Mari kita renungkan lebih dalam. Ketika mempelajari nubuatan, bagaimanakah saya dapat menghindari kekeliruan sungguh-sungguh seperti pengalaman para pionir Advent yang secara keliru percaya bahwa Yesus akan datang kembali pada tanggal 22 Oktober 1844? Inilah firman Tuhan yang boleh menjadi bagian kita bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lagi firman-Mu pada saat ini. Terima kasih kami dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami datang untuk menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Diberkatilah kami sepanjang perbaktian Sabat ini. Berkat melimpah menjadi bagian kami semua umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.